Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Niluh Bella Windu Febrianti Dwi Jaksara, STP, MSc, selaku dosen mata kuliah probabilitas dan statistika, dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian, di sini untuk mengefektifkan waktu, saya selaku moderator akan langsung memulai presentasi dari kelompok kami di sini, yaitu tentang temanya yang kami angkat adalah kualitas tidur mahasiswa Unsika. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada saya sendiri Raihan Akmalano, yang kedua ada Zia Patriana, yang ketiga ada Furkon Nurdianto, yang keempat ada Henok Markiano, dan yang terakhir, mohon maaf, dan Zikri Hanafi, dan yang terakhir ada Muhammad Aiman. Baik, kepada rekan-rekan dipersilahkan. Latar belakang diadakannya survei kualitas tidur mahasiswa adalah untuk memahami dan menganalisis pola tidur serta kualitas tidur yang dialami oleh mahasiswa. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah tidur yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa dan dampaknya terhadap kesejahteraan dan kinerja akademik mereka. Tidur yang berkualitas merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Bagi mahasiswa, tidur yang baik sangat penting untuk memfasilitasi proses belajar, konsentrasi, dan kinerja akademik yang optimal. Namun, banyak faktor yang dapat mengganggu tidur mahasiswa seperti tuntutan akademik yang tinggi, tekanan sosial, gaya hidup yang tidak sehat, kebiasaan menggunakan teknologi sebelum tidur, dan perubahan rutinitas saat berada di lingkungan kampus. Survei kualitas tidur mahasiswa dapat memberikan wawasan tentang kebiasaan tidur mereka, waktu tidur yang cukup, masalah tidur yang sering dialami, dan pengaruhnya terhadap aspek lain dalam kehidupan mahasiswa. Dengan mengumpulkan data tentang pola tidur mahasiswa, universitas atau lembaga pendidikan dapat merancang program dan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan mahasiswa. Selain itu, survei ini juga dapat membantu para peneliti dan praktisi kesehatan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tidur mahasiswa serta mengidentifikasi upaya pencegahan atau intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah tidur yang mungkin terjadi. Dengan adanya survei kualitas tidur mahasiswa diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya tidur yang baik dan cara mengatasi masalah tidur. Dengan demikian, mahasiswa dapat meningkatkan kualitas tidur mereka, menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, dan memperbaiki kinerja akademik mereka. Tujuannya yang pertama yaitu memahami pola tidur, yang kedua mengidentifikasi masalah tidur, yang ketiga menilai kualitas tidur, yang keempat menganalisis faktor yang mempengaruhi tidur, dan yang terakhir itu menyediakan data untuk penelitian selanjutnya. Metode kami di sini menggunakan metode kualitatif, menggunakan pendekatan survei. Penyebaran daftar pertanyaan dilakukan menggunakan media sosial melalui website Form. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apakah suara saya terdengar? Baik, di sini ada beberapa diagram hasil survei. Yang pertama adalah jenis kelamin, di mana mayoritas di sini adalah laki-laki dengan total responden 58,58%. Kemudian ada distribusi tertidur pada malam hari, yaitu dengan mayoritas 3 hingga 5 jam dengan total 26 responden. Next. Kemudian dari waktu tidur, dari 53 responden terdapat mayoritas 53% tidur dari lebih dari jam 11 malam, dan yang terakhir waktu bangun itu di luar dari jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, lebih dari jam 6 pagi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang sebelumnya tadi masih belum terbaca. Oke, distribusi bangun di tengah malam dari responden-responden yang kami survei
ada 3 yang selalu terbangun, 7 yang sering, 18 orang yang kadang-kadang terbangun, dan 18 orang yang jarang, dan 7 orang yang belum pernah terbangun. Lalu distribusi gangguan tidur. Dari beberapa responden yang kami survei, yang mengalami mimpi buruk ada 13 orang, kegelisahan 19 orang, kebebasan atau kesemutan 5 orang, dan yang lainnya 10 orang. Kebiasaan sebelum tidur bermain ponsel. Yang bermain ponsel ada 46 orang, mengkonsumsi alkohol tidak ada, mengkonsumsi kafein 5 orang, mengkonsumsi susu tidak ada, dan yang lainnya ada 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, terima kasih untuk Markiano. Oke, selanjutnya ada latensi tidur, yaitu jeda waktu tidur untuk terlelapnya sebelum tidur. Kita lihat pada grafik diagram batang di bawah, terdapat waktu-waktu terlelapnya tidur, ada yang 5 menit, dan sampai paling lama itu sejam. Lanjut. Agak diperbesar dong. Agak atas lagi. Di sini juga terdapat jurusan-jurusan yang diisi oleh responden itu rata-rata dari jurusan elektro paling banyaknya. Dan untuk kesimpulan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, terima kasih Kang. Untuk kesimpulan singkatnya dalam survei ini, yaitu survei kualitas tidur mahasiswa merupakan sebuah upaya penting dalam memahami pola tidur ya. Jadi untuk mengidentifikasi masalah tidur, lalu untuk menganalisis dampak terhadap kesejahteraan, merancang intervensi dan kebijakan yang tepat, serta untuk menyediakan data untuk penelitian lanjutnya. Nah, dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pola tidur mahasiswa dan dampaknya, lembaga pendidikan itu diharapkan untuk dapat mengambil langkah-langkah yang relevan untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa dan memperbaiki kesejahteraan mereka, juga untuk mendukung kinerja akademik yang optimal. Mungkin itu saja, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Kang. Di sini juga ada selanjutnya itu ada referensinya. Ini referensi yang kita ambil ada 5. Seperti pada layar ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang lainnya, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Kang Farhan yang sudah raise hand. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhani Pembawo dari kelompok 1. Menyikapi dari kesimpulan tadi bahwa terdapat kata-kata lembaga pendidikan diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang relevan untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa, memperbaiki kesejahteraan mereka, dan mendukung kinerja akademik yang optimal. Sedangkan untuk poin yang mendukung kinerja akademik yang optimal kan tentunya memerlukan mahasiswa yang sehat, baik cukup secara tidurnya. Sedangkan pada survei bisa digeser ke atas nggak slide-nya? Terus sampai yang waktu tidur, distribusi durasi tertidur. Bisa di zoom nggak? Nah, di situ yang distribusi durasi tertidur itu mayoritas responden kalian itu menjawab 3 sampai 5 jam, yaitu sebanyak 26 responden. Sedangkan jika saya mengutip dari website upk.kemenkes.go.id mengenai waktu
lama waktu tidur yang dibutuhkan oleh tubuh untuk usia kita sebagai remaja, yaitu sekitar 18 tahun ke atas, itu membutuhkan waktu setidaknya 8 jam. Sedangkan mayoritas responden menjawab hanya 3-5 jam. Artinya masih di bawah waktu ideal yang dibutuhkan tubuh untuk tidur. Lantas, apa sih yang menyebabkan mahasiswa itu tidur dalam waktu yang kurang ideal, dan mengapa harus lembaga pendidikan yang mengambil langkah-langkah yang relevan untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa, sedangkan pada kuesioner kalian itu tidak mengambil responden mengenai hal apa yang menyebabkan mereka itu tertidur terlalu larut sehingga tidak cukup waktu untuk tidur yang ideal. Terima kasih, demikian pertanyaan dari saya. Baik, Kang, pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, mungkin kelompok 3 bisa mempersiapkan jawabannya ya. Oke, baik. Oh iya, udah. Pertanyaan dulu. Silakan Kang Moderator. Silakan Kang Teguh untuk bertanya. Izin Kang, saya Teguh Kurniawan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi di infografik Akang di bagian kesimpulan kan Akang bilang kalau lembaga pendidikan diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang relevan untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa, memperbaiki kesejahteraan mereka dan mendukung kinerja akademik yang optimal. Kenapa? Jadi menurut saya ingin bertanya tuh, memang dari segi lembaga pendidikan tuh kenapa Kang? Karena menurut saya sendiri Kang, dari segi pendidikan tidak ada kebijakan yang membuat hal ini kayak masalah tidur tuh terganggu Kang. Karena tidak ada kayak pihak lembaga pendidikan tuh yang mengharuskan mahasiswanya kuliahnya harus Sabtu atau Minggu tuh tetap kuliah. Kan juga dibatasi juga setiap universitas untuk jam pelajaran tuh tidak boleh sampai lewat jam sekian saat sore. Jadi menurut saya harusnya tidak lembaga pendidikan itu tidak ada sangkut pautnya untuk hal ini, Kang. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalnya menurut kelompok Akang lembaga pendidikan ini ada sangkut pautnya mengenai masalah jam tidur mahasiswa, coba dijelaskan kenapa, Kang? Karena yang saya tahu, yang saya alami gitu, masalah dari jam tidur itu bukan dari pihak lembaga pendidikannya, Kang. Saya seperti itu. Terima kasih, Kang.
Dokter ya, saya bantu coba menjawab mengenai permasalahan bagaimana yang mempengaruhi waktu kualitas durasi tidur gitu ya pertama ya. Tolong dong. Iya Kang, dari maksudnya dari pihak lembaga pendidikannya kenapa gitu Kang? Maksudnya. Di sini seharusnya self ya, seharusnya diri sendiri ya yang mengatur bagaimana kualitas tidur kita. Ini nanti diperbaiki selanjutnya. Kemudian mengenai respon waktu tidur yang kurang ideal. Di sini kan kualitas tidur mayoritas 3 hingga 5 jam. Rata-rata tidur dewasa itu sekitar 7 hingga 8 jam atau 9 jam ya dalam kondisi tertentu. Di sini ada beberapa yang pengaruhi. Yang pertama itu ada ya, tunggu sebentar. Gimana Kon, ingin lanjutin nggak jawabannya? Boleh ditambahin Kang? Ini Mau nambahin yang pengaruh untuk waktu tidur responden, kita bisa lihat di grafik bawah kebiasaan di tidur. kebiasaan tidur. Di Iya, situ ada kebiasaan-kebiasaan tidur yang dapat mempengaruhi waktu jam tidur responden di bawah. Nah itu kebiasaan sebelum tidur. Itu. Nah, di situ ada bermain ponsel, mungkin itu juga dapat mempengaruhi waktu tidur responden, di mana bermain ponsel itu membuat kita itu tidak melihat waktu untuk tidur. Dan mengonsumsi kafein juga ada khasiatnya itu untuk menguatkan mata lah, agar tidak ngantuk. Dari Itu sih hasil ingin tambahkan. teman-teman terdahulu pun banyak ya yang bermain ponsel hingga larut malam. Nah ini pun ada lanjutannya dari bagaimana kualitas tidur kita itu Kang. Menjawab. Izin menyanggah untuk untuk jawaban dari Kang Aiman tadi ya. Yang pertama itu mengenai bermain ponsel itu bukan khasiat tapi itu dampak. Kalau membawa negatif itu dampak, kalau yang positif itu khasiat, itu satu. Terus kedua, jika jawaban dari kelompok kalian itu bermain ponsel menjadi salah satu penyebab kurangnya waktu tidur, mengapa sepanjang kesimpulan kalian itu pada intinya menitik beratkan bahwa penyebab dari kurangnya kualitas tidur ini pada lembaga pendidikan, sedangkan di responden kalian ini nggak ada yang membahas mengenai kenapa kok mahasiswa itu tidurnya kurang waktunya, gitu. Sedangkan responden yang memiliki waktu di depan layar ponsel
yang panjang pun, yang lebih lama itu mungkin aja dia juga menjawab kualitas tidur mereka itu baik gitu. Ini masih nggak masuk di akal menurut saya. Oke. Mas Farhan kan tadi juga ngomong pertamanya emang dampak dari kualitas tidur responden. Saya jawab karena bermain ponsel itu juga berdampak negatif karena mempengaruhi waktu tidur itu berkurang. Dan Mas Farhan itu balik lagi ke kesimpulan, bukan yang udah dijawab sama Mas Furkon. Emang dari kesalahan kelompok kami memasukkan lembaga yang tadinya itu emang seharusnya itu self dari diri sendiri, begitu. Oke, berarti kan harusnya di kesimpulan itu lebih membahas mengenai kebiasaan mahasiswa sebelum tidur yang mendukung hasil dari responden kalian, bukannya kalian memberikan saran terhadap lembaga pendidikan. Sedangkan kalau kalian memberi saran terhadap lembaga pendidikan ini tidak ada korelasinya sama sekali terhadap responden kalian mengenai kualitas waktu tidur, hanya dari satu sisi. Tidakkah ada pertanyaan mengenai apakah tugas itu bisa mempengaruhi waktu tidur kah, atau deadline yang terlalu dekat, atau sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian, terima kasih. Makasih Kang sarannya. Nanti di kedepannya mungkin akan diperbaiki mengenai bagaimana pertanyaan untuk mempengaruhi kesimpulan yang akan kita capai. Ini data-data ini kita kumpulkan sedemikian rupa untuk bagaimana faktor yang mempengaruhi tidur, ada kesemutan, terus ada bermain ponsel dan sebagainya. Kemudian data ini mungkin akan berguna bagaimana kualitas tidur mempengaruhi kesehatan dan pola kesehatan seperti itu. Terima kasih. Menjawab saya. Sudah terjawab, Kang. Terima kasih. Oke. Kang Teguh, Seksen. Tidak ada lagi pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Tadi menurut saya pertanyaannya juga sudah